Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tipe perilaku konsumen. Kami merupakan anggota kelompok 6 yang beranggotakan Aprilina Ikawati dengan NIM 402200122 dan Aulinda Maharani dengan NIM 402200125. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, peran konsumen dalam membeli. Yang kedua, tipe-tipe perilaku konsumen. Yang ketiga, model perilaku konsumen. Yang keempat, partisipan dalam proses pembelian bisnis. Dan yang terakhir adalah etika dan prioritas konsumsi sebagai konsumen Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran konsumen dalam membeli. Menurut Angel et al. 2000, keputusan pembelian adalah proses merumuskan berbagai alternatif tindakan guna untuk menjatuhkan pilihan pada satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian. Menurutnya, ada beberapa peran konsumen dalam membeli. Yang pertama adalah pemrakarsa, yaitu orang yang pertama kali menyarankan atau mencetuskan gagasan untuk membeli produk atau jasa tertentu. Yang kedua, pemberi pengaruh, yaitu orang yang membuat keputusan membeli atau sebagian dari itu, apakah akan membeli, apa yang ingin dibeli, bagaimana membelinya, dan di mana dia akan membelinya. Yang ketiga, yaitu pembeli. Pembeli adalah orang yang benar-benar ingin melakukan pembelian atas suatu produk atau jasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu pengguna. Pengguna adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa yang telah ia beli. Materi yang selanjutnya yaitu tipe-tipe perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan, dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen yaitu bagaimana konsumen akan menanggapi atau akan merespon bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan barang atau jasa yang diperlukan. Tipe-tipe perilaku konsumen yang pertama yaitu konsumen yang loyal. Konsumen yang loyal yaitu konsumen yang melakukan proses transaksional terhadap produk atau jasa secara repetitif. Konsumen yang loyal biasanya sudah merasa attach dengan produk atau jasa yang kita punya, sehingga mereka akan sulit untuk melihat perusahaan lain. Loyalitas ini dapat terbentuk karena produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka, pelayanan yang diberikan baik, dan masih banyak alasan lainnya yang menjadikan mereka sebagai konsumen yang loyal. Tipe yang kedua yaitu konsumen yang impulsif, yaitu konsumen yang suka melakukan pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas, dan pada akhirnya mereka melakukan proses transaksional. Meskipun konsumen ini tidak menentu, namun bisa menjadikan konsumen yang impulsif ini menjadi konsumen yang loyal. Tipe yang ketiga yaitu konsumen yang suka tawar-menawar. Konsumen ini hanya akan melakukan proses transaksional berdasarkan penawaran terendah yang diberikan oleh perusahaan. Tipe konsumen ini sangat kecil kemungkinannya untuk dijadikan calon konsumen yang loyal. Cara yang tepat untuk menjadikan tipe konsumen ini menjadi konsumen yang loyal yaitu dengan mengadakan promosi yang menguntungkan bagi konsumen ini. Tipe yang keempat yaitu konsumen yang hanya melihat-lihat. Kemungkinan terjadinya proses transaksional dalam tipe ini sangatlah rendah karena
Konsumen tipe ini hanya suka untuk melihat produk atau jasa yang ditawarkan. Cara untuk menarik perhatian dalam tipe ini yaitu melakukan interaksi untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen akan mendengarkan penjelasan dan penawarannya, dan mungkin dengan begitu mereka akan membeli produk tersebut. Tipe yang terakhir yaitu konsumen berdasarkan kebutuhan. Konsumen tipe ini pada umumnya hanya membeli sesuatu berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Pembahasan selanjutnya adalah model perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Model ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah model perilaku konsumen dari Kotler. Perilaku membeli konsumen atau customer buying behavior merujuk pada perilaku membeli yang dilakukan oleh konsumen akhir atau individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi secara pribadi. Model ini dibagi menjadi 4, yaitu perilaku membeli yang kompleks, perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan, perilaku membeli karena kebiasaan, dan yang terakhir perilaku membeli yang mencari variasi. Poin yang kedua adalah model perilaku konsumen dari Howard Set, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah input, merupakan dorongan yang ada dalam lingkungan konsumen yang terdiri dari dorongan komersial dari pemasar dan dorongan sosial. Yang kedua ada susunan hipotesis, yaitu proses intern konsumen yang menggambarkan proses hubungan antara input dan output pembelian. Dan yang terakhir adalah output. Model Howard Set menghasilkan output yang berupa keputusan untuk membeli. Tujuannya adalah kecenderungan konsumen untuk membeli merek yang paling disukai. Yang selanjutnya adalah ada variabel-variabel eksogen, yaitu variabel-variabel eksogen turut mempengaruhi perilaku konsumen meskipun pengaruhnya tidak begitu besar. Variabel-variabel eksogen dalam model ini yaitu pentingnya pembelian, sifat kepribadian, status keuangan, batas waktu, faktor sosial dan organisasi, kelas sosial dan kebudayaan. Yang selanjutnya adalah model perilaku konsumen dari Angel, Cole, dan Bagwell, yaitu model ini mempunyai kesamaan dengan model Howard Set, baik dalam ruang lingkup, sudut pandang maupun tujuannya. Yang membedakan model ini yaitu pada tipe-tipe perilaku konsumen atas dasar situasi yang dihadapinya. Model ini merupakan pengembangan dari model Howard Set mengenai situasi pemecahan masalah. Langkah-langkah utama di dalam model ini adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan pembelian dan hasilnya. Pembahasan yang keempat adalah mengenai partisipan dalam proses pembelian bisnis. Pengertiannya yaitu proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan dengan mana pembeli bisnis menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek dan pemasok alternatif. Tipe ini dibagi menjadi 2, yaitu pusat pembelian dan pengaruh utama. Pusat pembelian antara lain pencetus, pemakai, pemberi, pengambil keputusan, pemberi keputusan, pembeli, dan penjaga gerbang. Dan pengaruh utamanya yaitu pembeli bisnis menanggapi banyak pengaruh saat mengambil keputusan pembelian. Jika tawaran pemasok sama, pembeli bisnis dapat memenuhi tutupan pembelian dari pemasok. Jika tawaran berbeda secara substansial, pembeli bisnis bertanggung jawab atas pilihan mereka dan memberi perhatian lebih pada faktor ekonomi. Selanjutnya akan membahas mengenai etika dan prioritas konsumsi sebagai konsumen Islam. Pengertiannya yaitu konsumsi secara etimologi berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan pelakunya disebut konsumen. Konsumsi menurut M. Abdul Manan berarti permintaan. Konsumsi juga bisa diartikan sebagai pengeluaran, pemakaian, permintaan, dan pengeluaran. Dalam konsumsi ini
terkait dengan kebutuhan manusia. Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah kemaslahatan. Selanjutnya, pembagian dari tipe ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, sederhana tetapi efektif dan efisien. Maksudnya adalah dengan menggunakan harta secukupnya dalam nafkah dan belanja, dan juga menetapkan skala prioritas berdasarkan maqasid al-asyariyah. Yang kedua, memperhatikan yang halal dan yang thoyyib. Sikap yang harus diperhatikan dalam konsumsi adalah kehalalan suatu produk, baik berupa barang atau jasa, juga kebaikan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, tidak mubazir, tidak kikir dan boros. Mubazir diartikan sebagai tidak memahami tempat-tempat atau kondisi kebutuhan, artinya seseorang yang tidak bisa membedakan bahwa barang yang dimaksud adalah benar-benar butuh atau tidak. Sedangkan boros yaitu menggunakan sesuatu secara berlebihan dari jumlah sesungguhnya dan yang dibutuhkannya. Dan yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah dan memperhatikan hak-hak orang. Oleh karena itu, hendaknya seseorang tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadanya dan selalu mengagungkannya dan selalu berbagi kepada sesama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.